Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas perbandingan vektor di dimensi 3 di ruang ya, dimensi 3. Saya tulis perbandingan. Wow, kurang jelas ya. Perbandingan. Nah, perbandingan vektor deh ya. Dilihat dari namanya ya, perbandingan dengan vektor. Berarti kalau vektor itu suatu garis, kalau perbandingan itu bukan suatu sebetulnya. Ada beberapa vektor yang kita bandingkan. Kita juga sudah belajar ya perbandingan di SMP. Nah, mirip-mirip seperti itu ya, perbandingan itu ya biasanya dibagi. Nah, saya contohkan misalkan gini. Ada suatu garis beginilah. Garis lurus ya, kita anggap lurus. Kalau ini adalah suatu A dan ini adalah suatu B, ada titik di sini. Misalkan titiknya adalah P. Nah, P ini membagi A dengan B, tapi tidak sama panjang ya. Sembarang dia. Bisa sama panjang, bisa juga tidak. Nah, kalau misalkan dari A ke P itu adalah M, sedangkan dari P ke B adalah N, maka perbandingan garisnya adalah vektor AP ya berbanding vektor PB itu akan sama dengan M berbanding N gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada suatu garis yang seperti ini, di sini A, di sini P, nah B-nya di sini. Artinya AP-nya itu adalah dari sini ke sini. Nah, ini adalah M-nya ya. Sedangkan dari sini ke sini adalah N-nya. Nah, berarti perbandingannya adalah AP berbanding PB, vektor AP berbanding vektor PB, itu akan sama dengan M berbanding min N. Nah, ini bisa kita lakukan karena memang yang namanya vektor itu memiliki arah. Yang menentukan positif dan negatifnya itu adalah arahnya itu sendiri. Nah, dengan rumus yang sudah diketahui, banyak di buku-buku juga. Jadi rumus untuk perbandingannya adalah untuk mencari titik P. Ya. Untuk mencari vektor P, maka akan sama dengan N dikali vektor A. Nggak usah ya nggak apa-apa lah. Ditambah M dikali vektor B per M ditambah N. Jadi A-nya itu, vektor A-nya itu kita anggap yang ini. Sedangkan vektor B-nya yang ini. Nanti. Oke, langsung masuk ke contoh aja deh biar nggak ribet. Contoh soal yang mungkin memudahkan lah. Yang mana A-nya, yang mana B-nya. Contoh soal yang pertama yang gampang dulu seperti biasa. Diketahui titik A, titiknya itu adalah 5, 17, 1. Sedangkan titik B adalah 8, min 1, 4. Jika ada suatu titik C terletak pada ruas garis AB sedemikian sehingga AC, nah ini ada suatu titik C ya. Misalkan kita gambarkan begini deh. Di sini deh. Ini A, ini B. Dia bilangnya
terletak pada ruas garis AB. Berarti kalau terletak misalkan di sini. Tapi dia kita nggak ada ketentuan bahwa C itu di tengah-tengah banget ya. Intinya sih C itu sebarang titik dari A sampai B ini. Sama kayak tadi. Bisa jadi sama dengan, bisa jadi tidak. Oh, ternyata ada suatu perbandingannya. Di mana perbandingan AB AC sorry. AC berbanding CB itu sama dengan 2:1. Oh, berarti AC-nya 2, CB-nya 1. Nah, kita anggap ini M ya. Dan ini N. Nah, rumusnya, untuk mencari, tentukan yang ditanya. Tentukan koordinat titik C. Kita anggap ini X, Y, Z. Tentukan X, Y, dan Z-nya. Nah, cara mencarinya, untuk mencari X pada C itu akan sama dengan menggunakan rumus NA ditambah MB per M ditambah N. Sama dengan NA. Berarti N-nya itu adalah 1. N-nya berarti A-nya di sini ya. Harusnya dibalik ini. N-nya ada di sini, M-nya ada di sini. NA. Oh iya, betul. Intinya sih kalau N ini, A-nya ini. Jadi di apa namanya? Saya coba kasih notes lah dengan warna berbeda. Gitu. Saya kasih notes lagi pakai warna kuning deh. Jadi di seberang ya. Berseberangan kalau kita pernah belajar apa namanya? Ya intinya berseberangan lah. Jadi NA, A-nya kan ini. Nah, X pada A. Nah, X-nya itu adalah 5. Jadi N-nya 1 dikali 5 ya. Plus MB, M-nya 2 dikali B, X pada B adalah 8. Tinggal ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya akan sama dengan 1 kali 5 ya 5. 2 kali 8 itu 16 per 3. Hasilnya adalah 21 per 3. Sama dengan 7. Nah, itu untuk mencari X-nya. Bagaimana untuk mencari Y-nya? Mudah-mudahan muat di sini ya. Y sama dengan NA ditambah MB per M plus N. Sama dengan N-nya itu adalah 1. Y pada A itu adalah 17 ya. 1 dikali 17 ditambah M-nya itu 2 dikali B-nya itu min 1 per, ini langsung 3 aja biar cepet lah ya. Sama dengan 17 dikurang 2 per 3. Hasilnya 5 ya, 15 per 3. Ya hasilnya adalah 5. Sedangkan Z-nya, cukup lah. Sama dengan, langsung aja 1 dikali Z pada A itu 1. Yang ini. Plus M-nya itu adalah 2 dikali B-nya 4 ya. Yang ini. Per
3. Hasilnya sama dengan 1 ditambah 8/3 sama dengan 9/3 sama dengan 3. Jadi didapat C-nya itu adalah sama dengan 7,5,3. Nah itu. Ini masih yang gampang ya. Nah bagaimana kalau misalkan sudah diketahui perbandingannya, lalu yang ditanya adalah titik, oh ya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua deh. Biar kita bisa yang lebih sulit. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui koordinat titik K. Koordinat titik K-nya itu misalkan adalah 6. Langsung aja nggak usah pakai sama dengan 6, min 4, min 12. Sedangkan adalah titik tengah. Oh iya. Ini misalkan si K-nya itu adalah titik tengah dari garis ML. Sedangkan M-nya, jika diketahui M-nya itu adalah 4, 5, min 3. Nah ini menarik nih. Dan L-nya itu misalkan A, B, dan C. Tentukan nilai A, B, dan C. Nah, analoginya adalah ada suatu K di tengah-tengah ML. Berarti ini M, di sini L. Di tengah-tengahnya ini adalah K. Nah, kalau bahasanya titik tengah, berarti M ke K itu adalah 1. K ke L juga adalah 1. Jadi dia sama panjangnya. Gitu. Otomatis M ke L itu adalah K ke L itu adalah setengah dari M ke L. Gitu. Nah, penyelesaiannya adalah karena titik K itu di titik tengah, maka K itu bisa kita tulis K sama dengan setengah dari 4 ditambah A. Dapat dari mana sih 4 ditambah A? Dari sini. Ini 4-nya untuk yang M. Oh, untuk mencari A ya ini. Oh, maksud saya ini adalah XYZ ya. Ya, XYZ. Untuk 6 ini adalah ini yang X-nya. 6 ditambah A. Ya, dari sini ke sini tuh ada ditambah. Ini setengahnya. Berarti setengah dikali 4 ditambah A. Koma. Setengah dikali 5 ditambah B. Koma. Setengah dari min 3 ditambah C. Seperti itu. Atau gini deh. Yang pertama adalah setengah dalam kurung 4 ditambah A sama dengan 6. Nah, saya noteskan yang ini. Sama dengan yang ini nih. Gitu. Yang X-nya lah, sumbu X-nya. Ini akan didapat A-nya. Jadi duanya kita pindah aja. 4 plus A itu sama dengan, kalau setengah dipindah ruas, 2-nya. Ini kan pembagian. Kalau pindah ruas jadi perkalian. Jadi 6 dikali 2 adalah 12. Berarti A-nya sama dengan 12 dikurang 4 itu 8. Ini pindah ruas saja. Nah, selanjutnya kita untuk mencari B, saya kasih notes yang ini. Sama dengan yang ini. Berarti
setengah dalam kurung 5 plus B sama dengan min 4. Nah, ini pindah sama aja. Tinggal dikali 2, 5 plus B sama dengan min 8. Sedangkan B-nya itu adalah tinggal ditambah. Berarti min 3 ya. Nah, saya kasih note satu lagi pakai hijau deh. Ini dengan ini. Warna merah. Berarti setengah dalam kurung min 3 plus C sama dengan min 12. Maka min 3 plus C sama dengan min 24 ya. Berarti C-nya sama dengan min 24 ditambah 3. Berarti min 21. Nah, berarti ini kita bisa tulis L itu adalah 8, min 3, min 21. Nah, begitu. Bagaimana? Mudah kan?